Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman dekat saya secara terang-terangan dia berkata, yang pertama jangan lupa doakan Ibnu Jama'ah rahimahullah, doakan para ulama kita, karena itu syukur nikmat. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, itu penting. Dan itu perintah Nabi SAW, doakan. Tapi mungkin yang bertanya belum tahu. Kita bacakan, Ustadz, teman dekat saya secara terang-terangan dia berkata, saya tidak suka melihat gaji kamu masih banyak. Saya suka kalau lihat kamu habiskan uang, sehingga kamu juga meminjam uang. Apa ya? Kebetulan teman saya ini sering meminjam uang pada saya. Kemungkinan dia pikir saya banyak uang, karena setiap dia pinjam saya selalu ada membantunya. Bagaimana menyikapi teman saya ini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Saya nggak suka melihat gaji kamu masih banyak. Saya suka kalau kamu habiskan uang sehingga kamu juga meminjam. Kau unik ya teman-teman. Apa ya? Apalagi kebiasaan temannya itu sering minjem uang sama dia, sama beliau ini. Harusnya kan didoain banyak uangnya kan, biar kalau siap minjem ada. Kan harusnya logikanya begitu, tapi apa karena apa teman kita ingin merasakan apa ya, biar kamu juga meminjam uang. Jadi ada orang suka minjam uang sama kita, terus dia doain kita semoga kamu nggak punya duit sehingga bisa merasakan pahitnya meminjam uang seperti saya meminjam uang sama kamu. Gitu kira-kira ya. Saya nanya loh, Anda yang adjustment loh, saya nggak berani sama, saya tanya, mungkin begitu kali ya? Iya aja. Kata, saya ngeri bicara tentang orang kan. Semoga Allah jaga lisan kita dari, tapi arahnya tuh ke sana, arahnya mungkin lebih aman ya. Kok tega banget ya kalau arahnya ke sana ya, gitu. Iya nggak sih? Ada orang nggak punya uang, terus kita nggak punya makanan, kita kasih makanan. Semoga kamu nggak punya uang sehingga kamu dikasih makanan sama orang. Ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi itu tadi apa, manusia tuh nggak ada habis-habisnya hadirin, dan harus diarahkan dengan wahyu. Kalau manusia itu diberikan kesempatan untuk berpikir sebebas-bebasnya, nggak jelas gitu hadir. Dan ini bahaya, ucapan kayak gini tuh bahaya. Kesian karena dia nggak bersyukur sama manusia kalau arahnya ke sana. Dan yang kedua, hendaknya kita juga memperhatikan dengan siapa kita bersahabat dekat. Almaru ala dini khalili, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Falyanzur ahadu man yukhalil, lihatlah dengan siapa Anda bersahabat. Dan kalau ada sahabat kita yang salah dalam berpikir, coba diluruskan. Dan semoga dia bisa dapat hidayah dan menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa benci yang sudah bernahun kepada orang tua? Anak benci sama orang tuanya, dan ini banyak terjadi. Terutama ibu, karena tindakan yang tidak menyenangkan saat masa kecil hingga menyebabkan trauma hingga saat ini. Jazakallahu khairan. Harus dilihat dari dua sisi hadirin. Sisi yang pertama, sisi orang tua. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu penting. Dan apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen kemungkinan besar. Dan itu bahaya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang tua akan dihisap lebih dulu sebelum anaknya. Sebagian keterangan juga mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena kedua orang tuanya. Karena mereka nggak mendidik, karena mereka nggak mengajarkan dan seterusnya. Jadi ini fenomena yang banyak sekali terjadi, dan ini menunjukkan bagaimana bahayanya orang tua yang tidak mendidik anaknya, dan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berat pertanyaannya hadirin.
Pertanyaannya berat. Pertanyaannya berat. Dan yang kedua dari sisi anak, kita bisa mengerti ini berawal bukan dari si anak, ini berawal dari pola didik yang tidak sesuai. Kalau memang kondisinya demikian, tapi hadirin Allah muliakan, nggak bisa juga kita berdalih dengan demikian, karena Allah kasih kita akal sehat, Allah kasih kita kesempatan untuk belajar, Allah kasih kesempatan kita untuk memperbaiki trauma kita dan seterusnya. Dan nggak ada gunanya juga marah sama orang tua. Dan kalau kita bingung ya, jamaah sekalian, sebenarnya sikap saya ini udah benar atau belum? Dan kita nggak hafal dalil, atau kita nggak ini. Salah satu cara diagnosa sementara dulu ya, sebelum kita tanyakan kepada ahli ilmu adalah kembali kepada hadis Nabi SAW. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran dan kebenaran itu ketenangan, hadirin. Dan kebohongan dan ketidakbenaran itu kegalauan. Jadi kalau tindakan kita benar dan jujur, kita akan tenang. Jadi kalau kita membenci orang tua kita, lalu kita galau, dan pasti galau lah, benci orang tua nggak mungkin tenang. Apapun alasan yang kita berikan, berarti itu tetap salah, hadirin. Karena kalau benar, kita akan hidup tenang. Itu poin. As-sidqu tuma'ninah. Itu sabda Nabi SAW. Kebenaran itu ketenangan. Dan jadi udah nggak usah. Tapi kan beliau begini. Tapi dia jahat, Ustadz. Ya terlepas apa, semua akan dihisap. Tapi kenapa kita ngancurin diri sendiri? Ketika kita melakukan kesalahan, in ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, Anda maafkan orang tua Anda, itu untuk Anda sendiri kok. Anda hidup tenang. Wa in asatum falaha. Tapi kalau Anda berbuat buruk, kita akan kena getahnya. Surat Al-Isra ayat 7. Oleh karena itu, kalau kotak yang mau digunakan adalah kotak egois, ya dia kan udah jahat sama aku belum, itu kan sisi egois ya, egoisnya anak ya. Kalau kita mau pakai sisi egois, ya egoislah dengan quote and quote cara yang benar gitu loh. Ya udah, gimana? In ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, itu untuk diri Anda kok, untuk diri Anda, bukan untuk yang lain. When asatum falaha. Kalau kita buat dosa, kita akan kena dosanya. Jadi oleh karena itu, maafkanlah orang tua kita. Lalu berbuat baiklah. Dan kita lihat betapa tenangnya hidup kita, hadirin. Capek hidup tuh. Hidup cuma sekali. Dan terlalu mahal untuk kita isi dengan kegalauan, lalu dendam, dan gak akan selesai. Dan sekali lagi, trauma itu bukan sebatas karena perilaku orang yang zalim kepada kita, hadirin. Trauma itu karena zikrul makhluk, mengingat manusia dan makhluk. Itu masalahnya. Maka obatnya, kata Ibnu Aun, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, dan semoga Allah memberikan pahala buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.